Coba luruskan niatnya ketika akan belajar. Paling benar lillah, lakukan karena Allah. Kalau sudah dilakukan karena Allah, minimal antum gak akan kecewa. Coba antum yang datang sekarang ke sini, niatnya untuk belajar, apa hanya untuk melihat ustadznya? Kalau hanya untuk ketemu ustadz, lihat teman, apalagi nyari sarapan, rugi kalau nggak datang. Kenapa kalah Zat? Ada buburnya. Masya Allah. Begitu selesai taklim, bubur nggak ada. Kok nggak ada bubur Pak? Kebanyakan. Masya Allah. Kecewa antum. Ya. Atau ngapain datang ke sini? Jadi ketika diluruskan niat kita karena Allah, maka selain pahala yang mengalir dengan baik, jikalaupun antum misal taklimnya nggak jadi, tapi karena niat sudah benar, langkah sudah dilakukan, maka semua turunan hadis tentang niat itu akan turun. Misal Ibnu Majah nomor hadis 223. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh jalan untuk menggali pengetahuan sekalipun sedikit, setiap langkahnya dihitung oleh Allah untuk meringankan dia ke surga. Langkahnya. Tapi kapan langkah itu dihitung? Ketika niat untuk melangkah itu dilakukan karena Allah. Antum nggak akan rugi. Jadi begitu siap-siap berjalan misalnya, sudah jalan sampai ke tujuan, itu setiap langkahnya dihitung. Jadi pahala dan dihitung sebagai meringankan langkah ke surga. Apalagi kalau setiap melangkah itu di perjalanan diisi dengan zikir kepada Allah. Bukan ngobrol. Istighfar, minta diampuni dosa. Berdoa kepada Allah. Pernah ada yang melakukan itu. Bahkan hebatnya, dia sambil tobat karena pernah merasa banyak maksiat. Dia pernah bunuh 100 orang. Dia pernah banyak mabuk dalam kehidupan. Dia pernah banyak punya masalah dalam kehidupan. Terfikir untuk berubah, diberi petunjuk oleh syekh di sekitarannya. Pergi ke majlis ilmu yang di sana. Belajar dengan syekh di sana. Begitu berangkat, dia sesali hidupnya. Setiap tapaknya dia bertobat. Belum sampai ke tujuan, di pertengahan maut datang menjemputnya. Meninggal pada saat itu. Tahu apa yang terjadi? Ketika dia bertobat dalam setiap langkahnya, tobatnya diterima oleh Allah, diampuni dosanya, dituliskan sebagai pahala, dakhalal jannah, masuk surga. Bahkan di situ turun ayat Al-Quran untuk mengisahkan isyaratnya kepada kita. Quran surah keempat, An-Nisa, ayat ke-100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang baru keluar rumah dengan niat mau berhijrah, lebih baik mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Baru niat tuh, baru keluar rumah. Tiba-tiba di jalan, thumma yudrikul maut, datang maut lebih cepat daripada apa yang ia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Menggunakan fa dan qad. Fa itu harfu tartibin atfin wa tartibin bila hudud. Huruf ataf perangkai dua peristiwa yang mengurutkan peristiwanya dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama berangkat di tujuan, peristiwa kedua datang maut. Antara peristiwa pertama dengan kedua terjadi cepat. Begitu berangkat, maut datang. Tapi yang paling menarik, maut disandingkan dengan pemberian pahala pakai qad. Begitu maut datang, pahala langsung diberikan tanpa jeda. Dosa diampuni, pahala diberikan. Masuk surga. Pertanyaan saya, maaf, ini orang pernah bunuh 100 orang, maksiatnya banyak, masalahnya banyak, berangkat ke majlis ilmu, belum sampai ke tujuan, di pertengahan meninggal, bisa masuk surga. Antum sudah sampai kemari. Siapa yang pernah bunuh 100 orang? Satu orang aja, coba yang pernah bunuh 1 orang, angkat tangan. Ada polisi di sini, tolong Pak. Cetak kan? Antum gak pernah bunuh orang. Mabuk juga tidak. Dan berita baiknya, sampai antum ke majlis ilmu, masa nggak bisa masuk surga? Jadi kalau antum nggak bisa masuk surga, coba dicek lagi. Barangkali ada sesuatu yang keliru, tidak seperti orang tadi. Apa diantaranya? Itu hanya akan diberikan oleh Allah pada yang benar niatnya. Jadi sayang, nikmat ini nggak diberikan pada setiap orang. Jangan dikira oleh antum sekalian, subuh-subuh hari Ahad bisa tergerak semua orang untuk taklim. Silahkan cek di gor tuh, banyak juga yang jalan-jalan pakai sepeda. Lihat. Allah berikan nikmat dengan kendaraan. Ada orang gak punya kendaraan, kakinya dipakai untuk ke masjid. Antum sepeda dikasih, motor dikasih, mobil dikasih. Berapa di antara kendaraan itu yang bisa mengantarkan Anda ke surga? Pernah nggak dipakai ke masjid? Kalau sepeda dikasih, motor dikasih, mobil dikasih, belum juga cukup mengantarkan Anda ke masjid, Anda perlu apa lagi? Coba lihat teman-teman. Ditolong perbaikin niat kita yang pertama, supaya benar kita melangkah, pahala diberikan. Jadi kalau antum sudah sampai ke tujuan, ustadznya pun nggak ada, antum nggak akan kecewa, karena pahala sudah dituliskan. Ini sudah berangkat niatnya salah, sampai masjid pasang status lagi, ceklik, Masya Allah, sedang taklim, padahal belum.
Jelas ya?